Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama memasuki perenungan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita di dalam doa, kita berdoa. Saat ini kami hendak berteduh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon tolonglah kami melewati kuasa Roh Kudus untuk boleh mendengar, percaya, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini didasarkan pada Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Dalam perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta dan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saya akan membacakannya di dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-7 yang demikian bunyinya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Amin. Saudara, Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. Ada banyak cara yang Yesus gunakan untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk mewartakan kabar baik. Salah satunya adalah melewati perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib, yang biasa kita kenal dengan mujizat. Sidang jemaat, saudara-saudari yang diberkati di dalam nama Tuhan, dan pada hari ini kita bersama-sama boleh merenungkan, boleh melihat melalui kebenaran firman Tuhan bagaimana kuasa Yesus bekerja atas dua orang. Yang pertama adalah seorang yang mengalami sakit kusta dan yang kedua adalah seorang hamba dari perwira Kapernaum. Ada hal yang menarik dari dua pribadi ini, saudara sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. Sebab di dalam pandangan orang Yahudi, dua pribadi ini sesungguhnya tidak mendapatkan hak untuk menerima perkenanan Allah. Mengapa? Sebab orang kusta bagi orang Yahudi adalah orang yang najis. Sedangkan perwira di Kapernaum ini dan hambanya adalah orang kafir. Sebab mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Namun ketika kita bisa melihat dari bagian firman Tuhan saat ini, apa yang tidak berkenan dalam pandangan manusia, berkenan dalam pandangan Allah, dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus berkenan untuk mentahirkan orang yang mengalami sakit kusta yang najis ini. Yesus berkenan untuk menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum ini. Atas dasar apa perkenanan Yesus Kristus? Tidak lain dan tidak bukan adalah atas dasar iman keduanya. Menarik sekali, saudara sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. Yesus melihat bukan dari permukaan saja. Ia tidak memandang muka, tetapi ia melihat jauh ke dalam hati. Baik orang kusta pun perwira dari Kapernaum menunjukkan iman yang sangat besar dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Mereka sungguh-sungguh percaya benar Yesus sanggup menyembuhkan. Bahkan hanya dengan perkataannya, dengan firman-Nya. Karena itu pada saat ini orang kusta itu menjadi tahir dan hamba seorang perwira di Kapernaum ini menjadi
sembuh. Jadi dari bagian firman Tuhan pada saat ini kita bersama-sama belajar. Yang pertama, bahwa Allah tidak memandang muka. Manusia boleh saja menganggap orang lain tidak berkenan baginya. Tetapi Allah berkenan bagi setiap orang atas dasar iman. Atas dasar keyakinan bahwa seseorang tersebut sungguh benar meyakini Allah dan kuasanya di dalam hidup ini. Dan yang kedua, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita sekalian, tetaplah berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Sebab dari sana, kita yang lemah ini, kita yang terbatas ini, akan senantiasa bertumbuh dalam iman yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan bekerja dalam sepanjang kehidupan kita selama kita ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia sama seperti seorang bijaksana yang meletakkan rumahnya di atas batu. Kami hendak mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini berbuah berkat di dalam Tuhan. Kami serahkan saat ini seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan. Sehat, kuat, sukacita, semangat, berkat. Kami terima kiranya dengan limpahnya dari kuasa dan kemurahan Tuhan. Dan selanjutnya kami hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.